Shalom saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah lagu kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian. Kasih dan persahabatan dalam kasih Yesus Tuhanku, kasih yang sedia berkorban, ku bahagia memilikinya. Kasih yang tak membedakan, bebas dari iri dan dengki, jauh dari cemburu dan benci, rendah hati, tulus dan murni. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Salam saudara pemirsa, saudara berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya ingin mengajak kita semua menyadari satu hal. Bisakah Tuhan mengubah keputusannya? Jawabnya bisa. Oleh karena apa? Ia melihat rekam jejak kita di belakang sana yang memang betul-betul menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, dan punya sikap hati melayani Tuhan. Tuhan dapat mengubah keputusannya dalam hidup kita. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan menolong kami untuk benar-benar menyadari bahwa hidup kami ini bergantung kepada Tuhan, dan Tuhan melihat rekam jejak kami di belakang sana. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama, saudara sekalian. Perjanjian Lama, 2 Raja-Raja pasal 20, 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 6. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Amin. Saudara pemirsa, baru saja Nabi Yesaya datang. Ingat, Nabi Yesaya itu seorang pangeran, ya, dia di istana kerajaan Yehuda. Baru saja dia pergi kepada Raja Hizkia dan dia katakan, sampai ke pesan-pesan terakhir kepada keluargamu karena engkau akan mati. Dia rupanya kena kanker. Ya. Dan kemudian
Dia tidak mengatakan iya, tidak mengatakan tidak. Dia balik badannya menuju ke dinding dan dia menangis di sana. Tuhan, kalau mau kita singkat, Tuhan, Engkau tahu rekam jejakku dan aku belum selesai mengerjakan pekerjaanku. Dan Tuhan dengar. Luar biasa, saudara sekalian. Oleh sebab itu hari ini saya mengajak kita semua, saya sudah katakan tadi, jaga baik rekam jejak kita di belakang sana. Supaya kalau kita sedang kepepet, sedang bermasalah, Tuhan dengar, Tuhan perhatikan, dan Tuhan jawab. Itu saya katakan tadi. Nabi saya sudah sampaikan pesan Tuhan. Dia harus mati hari ini. Tetapi ketika dia menyampaikan sesuatu yang benar tentang rekam jejaknya, dan dia berharap Tuhan beri bonus umur ke depan, sampai dia bisa selesaikan pekerjaannya sebagai seorang raja, maka Tuhan langsung jawab. Luar biasa. Bukankah Tuhan tidak bisa berubah? Iya betul. Ia tidak bisa berubah dalam ketetapannya bahwa Raja Hizkia harus mati, kan? Tetapi dia bisa memperpanjang waktunya. Saudara, yang hampir sama dengan itu ialah ketika Tuhan Yesus membuat mujizat air menjadi anggur. Nanti sebentar silakan sudah baca dari Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Ketika maminya Bunda Maria katakan kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Yesus jawab apa? Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Waktuku belum tiba. Maksudnya mungkin Tuhan Yesus membuat mujizat yang sama ketika menjelang akhir pelayanannya 3,5 tahun lagi. Tetapi sekarang karena ibunya perlu, dan juga ingat saudara sekalian bahwa keluarga itu perlu, saudara perlu sekarang disembuhkan, saudara perlu sekarang diberkati oleh Tuhan, saudara perlu sekarang mengalami pemulihan rumah tangga saudara sekalian. Tuhan akan turun tangan, segera turun tangan, tidak berlambat-lambat. Itu dia yang terjadi kepada Raja Hizkia. Apa katanya, tujuannya apa? Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Jadi nenek buyutnya namanya Daud sudah memelihara rekam jejak yang baik. Itu sebabnya sekarang cucu buyutnya itu yang namanya Hizkia mendapatkan bonus daripada Tuhan. Oh, saudara-saudara sekalian, saya minta dalam nama Yesus, engkau bapak-bapak atau kakek-kakek pun, mari mulai berdoa lebih serius lagi untuk keturunanmu yang masih jauh. Seperti ini, jauh sekali jarak antara Daud dengan Raja Hizkia. Tetapi oleh anugerah Tuhan, Tuhan masih dengar tentang doa Daud dulu untuk keturunannya supaya menjadi pemimpin yang mumpuni, yang baik, yang menjadi berkat di Israel, terutama kerajaan Yehuda tentu saja. Saudara pemirsa, hari ini saya mengajak kita sampai ke sana. Ya, sampai ke sana. Tuhan bukan hanya memperpanjang umurnya, tapi Tuhan akan melindungi wilayah kekuasaannya. Tuhan memagari, kata firman Tuhan, dengan kuasanya, sehingga tidak ada musuh yang dapat menyerang atau mengalahkan, mampu mengalahkan Raja Hizkia dan Yerusalem. Luar biasa saudara sekalian. Oleh sebab itu hari ini saya mengajak kita semua, mari sekali lagi, saya tidak pernah bosan sampaikan, jaga baik rekam jejak kita, jaga baik track record kita saudara sekalian. Saya baca satu firman Tuhan. Ini amat sangat penting untuk kita dari 1 Petrus 2 ayat 21.
1 Petrus 2 ayat 21, demikian bunyi firman Tuhan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Amin. Saudara, perhatikan betul-betul ayat firman Tuhan ini. Yesus sudah menyuruh kita memasukkan kaki kita ke bekas telapak kaki Yesus. Itu namanya Kristen. Itu namanya Kristen. Dan kalau saudara mengikuti jejak Yesus, pasti rekam jejakmu, track recordmu terjaga baik, dan engkau akan mendapatkan bonus ke depan, termasuk juga bonus umur dan kesehatan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan ini. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan baik, Tuhan pemelihara kami yang setiawan, dan Engkau dapat mengubah keputusanmu Tuhan, ketika Engkau melihat rekam jejak kami baik, dan masih ada pekerjaan-pekerjaan yang belum kami selesaikan sampai sekarang. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk, bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.